Selamat pagi. Berikut saya jelaskan untuk modul pelatihan teknisi gedung by PT Minokarya Sejati dengan alamat perusahaan Jalan Kampung Bandan 2 nomor 2 Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, dan nomor telepon serta nomor HP kontak PIC-nya dan alamat emailnya. Yang akan kita ajari untuk dilatih, para teknisi akan menguasai sistem kerja elektrikal dengan manfaatnya adalah teknisi mampu memasang sistem elektrikal gedung dan teknisi mampu mengenal fungsi dan cara kerja komponen elektrikal, serta teknisi mampu merawat instalasi elektrikal gedung dan mampu memperbaiki instalasi elektrikal gedung, dan jika diminta untuk mengaudit sistem elektrikal gedung, teknisi akan mampu melakukan. Dan teknisi juga dapat efisiensi listrik gedung, dan teknisi juga dapat menjaga supaya tidak terjadi korslet listrik pada instalasi gedung. Berikut adalah scope of work elektrik gedung, yang mana pertama akan dipelajari mengenai instalasi listrik rumah dan sistem kerja komponen-komponen elektrikal seperti MCB, ACB, selector switch, kontaktor, VLC dan lain-lainnya. Dan berikut juga nanti mereka akan menguasai sistem kerja panel start delta, panel door, panel lampu otomatis atau water level control, dan panel distribusi seperti PUTR, PUTM, dan PKG. Dan sistem kerja trafo juga akan kita ajarin, sistem kerja instalasi grounding, instalasi anti petir gedung, serta sistem kerja interlock PLN genset dengan sistem IMF dan ATS, serta sinkron PLN dan genset. Kemudian sistem kerja under voltage, over voltage, over current, dan under over frekuensi. Kemudian sistem kerja UPS dan treatment elektrikal, dan sistem kerja panel inverter. Ini scope of work electrical gedung yang akan kita berikan pengajaran kepada setiap calon teknisi gedung di perusahaan kita. Dan mereka juga akan kita latih untuk HVAC, yaitu pendingin, di mana nanti scope of work AC gedung ada sistem kerja AC split wall, AC split duct, AC VRV, FCU AHU, AC precision, AC chiller air cool, AC chiller water cool, AC WCP, AC cassette, AC chiller container, AC freezer container, dan AC standing dan kulkas. Ini akan dipahami para teknisi ya untuk sistem kerjanya, dan manfaatnya kita latih mereka mampu bagaimana cara mengisi freon, bagaimana mereka bisa mampu memasang AC dan merawat AC, sehingga mereka juga bisa memperbaiki instalasi AC, mengaudit juga bisa, efisiensi juga bisa, serta teknisi mampu tes tekan pipa AC, mampu pump down AC, mampu vakum instalasi pipa AC, dan mampu memperbaiki AC bocor, memperbaiki AC mampet. Teknisi juga mampu memahami sistem kerja kelistrikan AC dan sistem kerja permipaan AC, dan teknisi juga mampu mengecek kebocoran freon AC serta mampu mengelas pipa AC. Itu untuk bagian pendingin yang harus dikuasai para teknisi, calon teknisi gedung. Kemudian ada sistem plumbing yang dengan scope of work plumbing gedung, sistem kerja instalasi bersih, sistem kerja instalasi air kotor, sistem kerja instalasi air kotoran, air hujan, STP, WWTP, dan nanti kita ajari juga dia instalasi kolam renang, instalasi kolam panas yang biasa dipakai di spa, dan kolam dingin juga untuk yang biasa dipakai di spa,
serta sistem kerja instalasi water feature yang sering dipakai gedung-gedung tinggi untuk bagian lobi. Ini untuk plumbing yang harus dikuasai oleh teknisi yang akan kita latih. Kemudian sistem safety dan elektronik dengan scope of work-nya safety elektronik gedung, sistem kerja instalasi fire alarm, sistem kerja instalasi fire fighting, sistem kerja instalasi fire suppression atau FM200, sistem kerja instalasi CCTV, sound system gedung, fire tubing, dan APAR, serta security system. Ini adalah bagian elektronik dan safety yang biasa digunakan di sistem gedung, ya, yang menjadi safety untuk gedung itu sendiri. Kemudian kita akan mengajari bagian sipil juga, ya, untuk pekerjaan plafon, pekerjaan lantai, pekerjaan dinding, pekerjaan pagar, pekerjaan waterproofing, dan pekerjaan toilet atau sanitary. Ini bagian sipil juga harus teknisi bisa memahami, ya. Kemudian kita lanjut untuk mekanikal gedung. Scope of work mekanikal gedung ada sistem kerja lift, ya. Ini di setiap gedung punya lift, dan sistem kerja genset, sistem kerja eskalator, dan sistem kerja pompa, sistem kerja fan. Ini bagian mekanikal gedung yang harus kita latih juga kepada setiap teknisi, sehingga para teknisi bisa menguasai dan bisa mengenal bagaimana sistem kerja dari sistem mekanikal yang ada di gedung. Dan syarat pendaftaran dan program pelatihan adalah lulusan minimal SMA STM, lama pelatihan selama 3 bulan, setiap kelas hanya 6 orang, seminggu 3 kali pertemuan, 1 kali pertemuan selama 3 jam, teori dan praktek. Biaya level engineering teknisi biayanya 3,5 juta dengan tem pembayaran 1 juta, dan 2,5 jutanya nanti setelah kerja akan dicicil. Kemudian biaya level supervisor engineering kita 7 juta dengan DP-nya untuk pembayaran adalah 3 juta, 4 jutanya setelah kerja, ya, dicicil. Kemudian untuk biaya level chief engineering, ya, itu biaya DP-nya dia 6 juta, untuk sisanya 9 juta itu nanti setelah dia bekerja sebagai chief engineering. Adapun estimasi gaji yang didapat engineering, ya, sekitar 4,2 juta sampai 5,5 juta. Kemudian untuk supervisor dari 5,5 juta sampai 9 juta. Untuk chief engineering dari 9 juta sampai 15 juta. Itulah estimasi gaji mereka yang akan kita berikan ketika mereka mendapat posisi engineering, supervisor, dan chief engineering di satu perusahaan yang akan kita tempatkan. Itu juga setelah selesai nanti itu pelatihan akan dikerjakan sesuai dengan kota project PT Minokarya Sejati di setiap gedung yang kita tangani, dan begitu juga untuk setiap yang calon teknisi harus mentransfer ke rekening Bank BRI PT Minokarya Sejati dengan nomor rekening berikut. Demikianlah modul untuk program pelatihan teknisi by PT Minokarya Sejati. Terima kasih.